Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Yohanes 5. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 5, iman mengalahkan dunia. Kasih kita kepada Allah dan kepada anak-anak Allah memperlihatkan ketaatan kita pada perintahnya. Ini bukanlah tentang bagaimana perasaan kita, tetapi bagaimana kita berelasi dengan Allah dan umatnya. Perintah itu diberikan kepada kita supaya kita hidup dengan cara terbaik. Perintah itu tidak berat karena kita telah diberikan hati yang baru, yaitu hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Perintah Allah itu menjadi berat jika kita tidak mengasihi Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah memiliki Kristus yang telah mengalahkan dunia. Jangan biarkan salib Kristus sia-sia karena kita menyerah dalam peperangan iman. Di dalam ayat 6-12, kesaksian tentang anak Allah. Hidup kekal telah dikaruniakan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus anak Allah yang telah datang sebagai manusia. Yesus sang sumber hidup kekal telah datang dengan air dan dengan darah. Dengan air berarti merujuk kepada baptisan di mana Bapa meneguhkan pelayanan Yesus di dunia. Dengan darah berarti merujuk kepada peristiwa salib di mana melalui kematian Yesus menyelesaikan misinya. Air dan darah menjadi tanda bahwa hidup kekal ada di dalam dan melalui karya Yesus. Yohanes telah bersaksi mengenai hidup yang kekal karena ia menyadari bahwa hidup kekal ada di dalam Tuhan Yesus. Ia pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oleh karena itu, melalui suratnya, ia bersaksi kepada orang yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, agar percaya kepadanya supaya memiliki hidup yang kekal. Di dalam ayat 13-21, pengetahuan akan hidup yang kekal. Yohanes berkata bahwa kita dapat mengetahui apakah kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi tidak perlu tunggu sampai di surga dulu, baru kita bisa tahu. Kepastian itu didasarkan pada fakta bahwa Ia menganugerahkan kepada manusia kehidupan kekal melalui Anaknya. Jadi jelas bahwa kehidupan kekal bukan bergantung kepada perasaan dekat tidaknya seseorang dengan Allah. Bila kita tidak yakin apakah kita sudah memiliki hidup, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Jika ya, kita tahu di dalam iman bahwa kita adalah anak Allah. Kepastian itu datangnya dari kehendak Allah yang dinyatakan melalui Anaknya, bukan berdasarkan kehendak kita. Setan akan berusaha untuk mengambil tempat Allah di dalam hidup kita. Ia juga akan berusaha mengacaukan pemahaman kita akan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Karena itu, belajarlah untuk tetap mengenal Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.